Masih James kembali, James Raven. Doni terima Mungkas. Masih Doni lagi, Doni berikan bola dan plastik. Akhirnya datang juga. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U20 menang telak dengan skor 4-0 atas Maladewa dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di babak pertama, anak asuh Indra Safri sempat mengalami kebuntuan karena gagal mencetak gol meski sangat banyak peluang. Memasuki babak kedua, Garuda Nusantara menggila dengan mencetak 4 gol. Dalam waktu 5 menit, Aditya Warman, Vigo Dennis, dan Tony Firmansyah mencetak 3 gol yang kemudian disempurnakan oleh Yen Ravens. Namun yang menarik perhatian adalah rotasi yang dilakukan oleh Indra Safri sangat luar biasa. Dia menempatkan Zen Ravens agak melebar dan terbukti Zen Ravens mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Gol-gol yang dicetak Timnas Indonesia hampir semua berawal dari tusukan seorang Zen Ravens. Pemain yang satu ini benar-benar menunjukkan kelasnya. Selain bisa ditempatkan sebagai target man, Ravens juga mampu bermain sebagai winger dengan sangat baik. Terlepas dari itu, berkat hasil ini, Timnas Indonesia U20 berada di peringkat pertama klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menantang Timur Leste pada 27 September mendatang. Nama Jen Ravens berpeluang dipanggil ke Timnas Indonesia Senior setelah tampil cukup baik di Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Safri. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia Senior telah mengawali kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda berhasil menahan Arab Saudi dan Australia selagi hanya kebobolan sekali dari 2 pertandingan tersebut. Lini pertahanan Timnas Indonesia sudah terbukti tangguh pada 2 laga tersebut, terlebih dengan hadirnya Martin Paes. Berikutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina pada tanggal 10 dan 15 Oktober 2024 mendatang. Dalam kedua laga tersebut, skuad Garuda bisa jadi sudah diperkuat oleh 2 pemain tambahan, yaitu Max Hilgers dan Eliano Reyders. Hilgers merupakan bek tengah untuk FC20. Kehadirannya bakal menjadikan lini pertahanan Timnas Indonesia semakin tangguh. Sedangkan Reyders adalah bek kanan untuk PSC Jole, namun dia juga bisa bermain di posisi menyerang pada sisi sayap kiri. Namun masih ada yang kurang dari skuad Timnas Indonesia asuhan Sintayong pada saat ini, yaitu adalah striker. Selama beberapa waktu terakhir, nama Ole Romeni dan Mauro Zylstra telah dirumorkan sebagai 2 calon pemain naturalisasi baru untuk posisi striker. Namun masih belum ada konfirmasi dari PSSI mengenai hal ini. Esko PSSI Arya Sinulinga bahkan menyebut untuk menaturalisasi Ole Romeni adalah hal yang berat. Kendati begitu, ada satu striker keturunan yang bisa dicoba oleh Sintayong. Ya, dia adalah Jen Ravens. Striker berusia 18 tahun itu kini membela FC Dordrecht U21 di Belanda dan tengah membela Timnas Indonesia U20. Jen Ravens juga sudah membuktikan kualitasnya di Timnas Indonesia U20. Bahkan dia keluar sebagai top skor Timnas Indonesia saat menjuarai Piala AFF kemarin. Jadi, selagi di Timnas Indonesia dan Sintayong memerlukan striker, Jen Ravens berpotensi dipanggil oleh Timnas Indonesia di level senior. Calon pemain Timnas Indonesia Max Hilgers akan segera menjalani ujian sesungguhnya. Bek tengah berdarah Manado ini akan berhadapan langsung dengan salah satu klub raksasa Inggris, Manchester United, dalam laga perdana Liga Eropa. Duel yang dinantikan ini akan berlangsung di stadion legendaris Old Trafford pada Kamis malam. Sebagai pilar utama FC20, Hilgers dipastikan akan menjadi starter dalam laga krusial ini. Duetnya bersama Max Broom di jantung pertahanan FC20 diharapkan mampu meredam gempuran lini serang setan merah yang diperkuat oleh nama-nama besar seperti Bruno Fernandes dan Rashford. Pertandingan ini menjadi ajang pembuktian bagi Max Hilgers sekaligus menjadi batu loncatan menuju mimpinya membela tim nasional Indonesia. Proses naturalisasi yang tengah dijalaninya memasuki tahap akhir, dan jika semua berjalan lancar, kita bisa melihat Hilgers beraksi bersama skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia mendatang.
Sementara itu, Manchester United diprediksi akan menurunkan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi FC20. Namun, pelatih Erik ten Hag juga memiliki opsi untuk melakukan rotasi guna menjaga kebugaran pemain. Laga antara Manchester United dan FC20 diprediksi akan berjalan sengit dan menarik. Kedua tim sama-sama memiliki ambisi untuk meraih kemenangan di awal kompetisi. Bagi Merseyside, pertandingan ini adalah kesempatan emas untuknya untuk menunjukkan kualitasnya di level tertinggi di Eropa. Kapten Timnas Indonesia U20 Doni Tripamungkas memberikan komentar terkait absennya Welber Jardim saat berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia baru saja melakoni laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 melawan Maladewa. Namun terlepas dari hasil, sebelumnya skuad Garuda Nusantara harus ditimpa kabar buruk akibat salah satu pilarnya absen memperkuat skuad Garuda. Ya, dia adalah Welber Jardim yang diketahui tidak diberikan izin klubnya yaitu Sao Paulo FC. Absennya pemain Sao Paulo ini memang menjadi sebuah kehilangan besar, mengingat kontribusinya dalam membantu meraih gelar juara Piala AFF U19 beberapa waktu lalu. Hilangnya nama Welber Jardim dari Timnas Indonesia juga mendapatkan komentar dari sang kapten Doni Tripamungkas. Doni mengatakan bahwa tak adanya sosok Welber Jardim di Timnas Indonesia U20 itu murni keputusan dari pelatih Indra Safri dan klubnya. Pemain Persija Jakarta itu mengaku jika absennya Welber Jardim tidak mempengaruhi permainan dari Timnas Indonesia U20. Dirinya justru lebih memilih untuk fokus dan optimis pada laga-laga selanjutnya. Kita bermain 11 orang karena Welber tidak datang dan keputusan pelatih juga saya rasa mungkin tidak terlalu berpengaruh. Yang pasti kita harus optimis untuk pertandingan dan semua pemain memberikan yang terbaik, ujar Doni Tripamungkas. Nasib apes beruntun harus dirasakan Elkan Bagot. Selain tidak dipanggil Sintayong ke tim nasional Indonesia, dirinya juga harus menepi lama dari kompetisi Liga Inggris. Seperti yang diketahui, Elkan Bagot memang sudah absen cukup lama dari timnas Indonesia, termasuk pada 2 laga awal kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga beberapa waktu lalu. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Elkan Bagot terakhir kali tampil memperkuat skuad Garuda adalah pada Piala Asia 2023 bulan Januari lalu. Setelah itu, Elkan Bagot belum pernah mendapatkan panggilan timnas Indonesia dalam 6 laga yang dimainkan. Tak cuma absen lama dari tim nasional Indonesia, kini nasib apes lain juga harus dirasakan Elkan Bagot bersama tim yang ia bela, yaitu Blackpool. Melansir dari laman Blackpool GC, disebutkan bahwa Elkan Bagot harus menepi lama dari lapangan akibat cedera. Pelatih Blackpool FC Steve Bruce bahkan menyebut jika pemain 21 tahun itu bakal jalani pemulihan selama 1 bulan lebih. Lebih lanjut, Steve Bruce menjelaskan bahwa kondisi cedera Elkan Bagot membuat pemainnya tersebut frustasi lantaran harus kehilangan menit bermain musim ini. Elkan Bagot masih memakai sepatu bot saat ini. Dia akan menjalani perawatan selama seminggu lagi, lalu menjalani rehabilitasi. Jadi saya rasa kami tidak akan melihatnya selama 1 bulan ke depan. Hal ini membuat frustasi dan mengecewakan bagi pemain itu sendiri, ujar Steve Bruce. Cedera Elkan Bagot memang jadi kerugian besar buat sang pemain yang musim ini butuh banyak menit bermain untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih Ipswich Town. Sebagai informasi, musim ini Elkan Bagot harus jalani masa peminjaman bersama Blackpool FC di kasta ketiga Liga Inggris. Elkan Bagot sendiri masih berstatus pemain Ipswich Town yang musim lalu sukses promosi ke Premier League.